What's Trending. Halo, selamat pagi. Naomi Liandra di What's Trending. Pagi hari ini 23 April 2024. Hasil sidang sengketa Pilpres 2024 itu yang bakal kita obrolin. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diagendakan untuk segera ditetapkan sebagai calon presiden, wakil presiden terpilih Pilpres 2024 oleh KPU. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan agenda penetapan itu gak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menolak seluruh permohonan baik dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Caimin maupun nomor urut 2, Ganjar Mahfud. Nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Sebelumnya MK memutuskan menolak seluruh permohonan dari pasangan Anies Caimin maupun Ganjar Mahfud. Menurut MK, segala permohonan dari kedua pihak tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Adapun 3 hakim konstitusi dalam posisi dissenting opinion atau pendapat berbeda, yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan juga Arief Hidayat. Nah, putusan ini jadi perbincangan nih di media sosial. Seperti apa? Kita simak komen netizen berikut ini. Yang pertama komentar dari @toxx. Predik kita mah seperti tahun sebelumnya. Lanjut @ratxx. Emangnya keputusan hakim-hakim MK bisa dipengaruhi oleh segala intervensi dari golongan yang gak sportif kalah pemilu? Lanjut @popxx. Berharap semoga para hakim MK dan ketua MK mampu tampil independen dan berdaulat, penuh dedikasi, tampil bak negarawan. Sang patriot sejati bisa mengetukkan palu emas yang mengedepankan kebenaran dan keadilan. Lanjut @sipxx. Ya paling hasil akhirnya gak bisa kalau ngadain pemilu ulang, paling KPU disuruh evaluasi lagi sistemnya, klise lah. @cahxx. Menolak semua gugatan pemohon. Yang terakhir @lovexx. Berjuang hingga tetes dana terakhir. Para elit pasti udah tahu bahwa putusan MK tak mungkin membatalkan hasil Pilpres kemarin. Ditambah bukti dan para saksi yang diajukan mental semua. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab kepada para pendukung, mereka harus berjuang meski akhirnya sia-sia. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. What's Trending KBR pagi hari ini masih ngobrolin soal hasil sidang sengketa Pilpres 2024. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai dalil-dalil yang disampaikan pasangan Anies Muhaimin tidak beralasan menurut hukum. Dalil-dalil yang tidak beralasan antara lain mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang tidak sah, cawe-cawe Presiden Jokowi, hingga penyaluran bantuan sosial yang dinilai janggal. Berikut amar putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Meski demikian, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi MK Saldi Isra yang punya posisi dissenting opinion atau pendapat berbeda menilai permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar terkait dengan politisasi bantuan sosial bansos dan mobilisasi aparatur negara atau penyelenggara negara beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangannya, Saldi menilai pembagian bansos untuk kepentingan elektoral yang marak terjadi perlu dicermati secara serius untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya hal serupa pada pemilu mendatang. Secara pribadi, sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain. Dalam hal ini, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum. Saat Mahkamah membacakan putusan, Anies dan Muhaimin yang menghadiri langsung sidang putusan tampak bergeming. Namun sebelumnya, Anies Baswedan menegaskan bakal siap menerima apapun putusan MK terhadap dalil-dalil permohonannya yang salah satunya meminta kemenangan Prabowo Gibran dibatalkan.
Meski begitu, Anies kembali menyinggung dugaan kecurangan pemilu dan intervensi pemegang kekuasaan. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengucapkan selamat bekerja kepada Prabowo Gibran selaku pemenang Pilpres. Kata Ganjar, apapun keputusan MK, dirinya dan Mahfud sepakat untuk menerima keputusan Mahkamah Konstitusi MK yang menolak permohonannya terkait sengketa Pilpres 2024. Ganjar pun menyampaikan terima kasih atas dukungan para relawan dan masyarakat kepadanya. Juru bicara tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi juga berharap semua pihak terkait menghormati dan menerima segala putusan MK walaupun nggak sesuai keinginan. Viva percaya MK sebagai lembaga penjaga konstitusi bisa memutus perkara dengan bijak. Viva berharap putusan MK bisa objektif, transparan, berdasarkan asas keadilan, serta berdasar bukti material-material yang ada. Kami berharap apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi harus terima dengan kesabaran dan keikhlasan karena itu adalah keputusan final mengikat, tidak ada upaya hukum lain yang bisa untuk ditempuh dalam kasus ini. Masih barengan Naomi Liandra di What's Trending pagi hari ini yang masih ngobrolin soal hasil sidang sengketa Pilpres 2024. Nah, soal putusan sidang ini saya mau obrolin bareng Moh Edward Trias Pahlevi, Koordinator Komite Independen Sadar Pemilu KISP. KISP ini adalah perkumpulan yang diisi oleh kaum muda bergerak dalam penyampaian pesan moral atau nilai-nilai kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum. Nah, gimana nih Pak respon Anda atas keputusan MK ini? Anda tengah mendengarkan KBR. Ya, gimana Pak keputusan Anda atas, bagaimana respon Anda atas keputusan MK ini? Ya, pertama gini Mbak, saya ingin bicara di hulunya dahulu, artinya persoalan MK ini saya pikir ini jadi salah satu fenomena untuk edukasi politik di masyarakat. Kenapa demikian? Pertama, kita bisa lihat euforia masyarakat, kalangan para akademisi, pengamat, mengamati persoalan ini sangat luar biasa sekali dan tidak henti-hentinya respon masyarakat juga untuk melihat ini juga semakin banyak. Artinya ini baik bagi proses demokrasi, tidak hanya pemilu didasari pada hitung-hitungan angka, tapi juga dilihat dari sisi perdebatan kualitas dan etika. Yang kedua, sesuai dengan apa prediksi oleh seluruh banyak pengamat bahwa putusan ini akan pasti ditolak jika kita melihat Mahkamah Konstitusi ini hanya sebatas urusan hitung-hitungan angka. Memang Mbak, di dalam Undang-Undang Pemilu kita, Mahkamah Konstitusi itu hanya memeriksa tentang perselisihan suara. Sedangkan sengketa proses itu ada di penyelenggara pemilu, khususnya adalah di Bawaslu. Karena ini adalah persoalan perselisihan suara, sedangkan yang digugat kemarin adalah persoalan terkait dengan sengketa proses, maka kalau kita hanya melihat sebatas itu, pasti akan ditolak. Tapi saya punya pendapat yang berbeda. Pertama, pendapat saya adalah kita punya harapan lebih terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of Constitution, sebagai penjaga konstitusi. Dia tidak hanya melihat secara harapannya, ya tidak melihat secara angka, tapi juga melihat secara persoalan etik atau juga persoalan standar moral dalam proses kualitas demokrasi. Dan menariknya, ada 3 hakim MK ya, itu melakukan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Artinya ada 3 hakim, ini adalah 3 hakim yang menurut saya bukan sedikit jumlahnya begitu Mbak. Artinya ada pendapat yang melihat bahwa persoalannya adalah ada persoalan standar etik yang ini menjadi persoalan demokrasi kita. Dan saya mengutip tadi ya, saya mengamati misalnya pendapatnya Hakim Saldri yang mengatakan kita semua pihak harus menerapkan highest moral standard dalam pemilu. Saya pikir ini juga jadi satu catatan krusial sebenarnya bahwa kita seharusnya melihat ini begitu, ada standar moral yang harus diperhatikan, tidak hanya sebatas dalam hitung-hitungan angka. Kalau saya melihatnya ada di situ Mbak ya, harapan sebagai masyarakat sipil ke depannya bahwa Mahkamah Konstitusi kita itu tidak hanya melihat ini hanya hitung-hitungan angka. Lalu gitu, Pak, Mbak. Sikap apa yang akan ditunjukkan atau dilakukan terkait hasil sidang tersebut? Kalau saya sih kalau melihatnya ini sudah selesai Mbak ya. Ini final and benchmark banding Mbak. Artinya sudah selesai. Kita harus terima putusan ini supaya ini tidak menjadi polemik yang panjang. Dan saya pikir untuk para kubu saat ini sebenarnya ketika harapannya ada oposisi untuk mengawal kebijakan. Dan untuk persoalan hukum lainnya tidak bisa lagi karena MK kan sudah putusan akhir Mbak.
Tapi apa juga nih peran kelompok muda dalam menyikapi itu? Ya, nah ini menarik ini Mbak. Ini gini ya, ini berangkat dari pengalaman kami sebagai organisasi yang concern terhadap isu-isu politik, anak muda. Fenomena ini sebenarnya bisa menjadi catatan dan juga tamparan bagi teman-teman generasi muda bahwa politik kita atau situasi perjalanan demokrasi kita itu sedang tidak baik-baik saja. Dan ada juga kesadaran yang muncul di masyarakat kita, khususnya kalangan muda, bahwa politik itu tidak cukup hanya membicarakan proses, tapi juga ada faktor X atau faktor Y-nya, ada katrol politiknya, atau ada ordalnya, begitu, ada orang dalamnya. Dan ini juga membuat inferior sebenarnya bagi teman-teman kalangan muda yang ingin terjun ke politik, hanya sebatas punya kapasitas tapi tidak punya kekuatan ekonomi atau kekuatan katrol politik tadi. Nah ini menjadi satu pukulan, tapi juga menjadi catatan pembelajaran bagi teman-teman kalangan muda bahwa proses demokrasi kita, khususnya demokrasi yang substantif ya Mbak ya, bukan demokrasi elektoral. Kalau elektoral kan kita hanya teknis penyelenggaraan pemilu, tapi secara kualitas kita masih punya persoalan. Dan ini butuh ruang gerak anak-anak muda untuk memperbaikinya bersama-sama. Oke, terakhir, pesan untuk memitigasi konflik yang timbul antara pihak yang puas dan juga nggak puas dengan putusan sengketa Pilpres 2024 ini seperti apa? Ini kalau mitigasi ya Mbak ya. Saya pikir gini sih, menurut saya polarisasi yang akan terjadi tidak akan setajam seperti 2019 lah, kalau saya melihatnya. Karena ini hanya urusan menerima atau tidak saja putusan MK. Dan menurut saya gelombang polarisasi tidak akan setajam di 2019. Sama sih menilainya Mbak, 2019 setajam itu saja kita masih bisa survive, apalagi yang dinamikanya tidak separah itu. Saya berpikirnya polarisasi tidak akan separah seperti 2019 Mbak. Oke, terima kasih Muhammad Edward Trias Pahlevi, Koordinator Komite Independen Sadar Pemilu KISP. Pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus menyerukan terus dilakukan dialog dan diplomasi untuk meredakan situasi keamanan di Timur Tengah. Paus mengungkap keprihatinan dan kesedihannya atas situasi yang saat ini berlangsung di Timur Tengah. Ia meminta semua pihak tidak menyerah pada klaim perang serta lebih memprioritaskan dialog dan diplomasi. Dikutip dari Antara, Paus Fransiskus meyakini dialog dan diplomasi dapat mencapai banyak hal. Paus mengatakan setiap hari ia berdoa bagi perdamaian di Palestina dan Israel dan berharap kedua pihak ini akan segera mengakhiri penderitaan mereka. Setelah sempat dicuri dan diselundupkan ke luar negeri lebih dari 3 dekade lalu, Kementerian Purbakala Mesir mengungkap negaranya menyambut pulang patung berusia 3.400 tahun yang menggambarkan kepala Raja Ramses II. Saat ini patung tersebut berada di Museum Mesir di Kairo namun tidak dipajang. Saban Abdel Gawad, Kepala Departemen Repatriasi Barang Antik Mesir, mengatakan bahwa patung tersebut diperkirakan telah dicuri pada akhir tahun 1980-an atau awal tahun 1990-an. The Tortured Poets Department karya Taylor Swift terjual sebanyak 1,4 juta kopi dalam penjualan album tradisional di AS pada hari pertama rilisnya, 19 April lalu. Tak hanya itu, 31 lagu dalam set tersedia dalam edisi streaming dan digital deluxe-nya juga menghasilkan 343,4 juta streaming audio on demand resmi di AS, dipimpin oleh single pertama album Fortnite. Ini membuat The Tortured Poets Department meraih minggu penjualan terbesar untuk album Swift dengan penjualan 1,4 juta kopi di semua versi CD, vinil, kaset, dan unduhan digital dari album tersebut. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Mahkamah Konstitusi menilai dugaan adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk pemenangan pasangan calon Presiden Prabowo Gibran tidak beralasan menurut hukum. Saat membacakan pertimbangan putusan MK dalam sengketa pemilu presiden, Hakim MK Daniel Yusmik PVOE mengatakan memang ada pernyataan Presiden Jokowi yang hendak cawe-cawe di pemilu 2024. Namun, pernyataan itu tidak bisa ditafsirkan sebagai kehendak ikut campur menggunakan cara-cara di luar hukum dan konstitusi. Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Kemarin MK membacakan putusan sengketa Pilpres 2024. Selanjutnya menuju Gorontalo. Presiden Joko Widodo berharap akan muncul titik-titik ekonomi baru yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pohuwato dengan hadirnya Bandara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
Jokowi menyatakan keinginannya agar landasan pacu tersebut diperpanjang agar pesawat jenis ATR full bisa mendarat yang akan lebih memperkuat fungsi bandara dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Senin kemarin. Pembangunan bandara itu menghabiskan anggaran 437 miliar rupiah. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya infrastruktur untuk meningkatkan kompetitif negara di panggung global. Kata dia, sebagai negara besar, RI memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung konektivitas dan kompetisi ekonomi. Terakhir, mampir Solo, Jawa Tengah. Pemkot Solo berupaya menangkap peluang investasi teknologi di wilayahnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan Pemkot sudah menyediakan fasilitas investasi teknologi AI dari Amerika Serikat Nvidia dan kini menunggu peluang investasi tambahan pasca kunjungan CEO Apple ke Indonesia kemarin. Menurut Gibran, investasi teknologi sangat penting bagi masa depan. Kata dia, teknologi menjadi sumber ekonomi dan mempermudah pekerjaan. Sebagaimana diketahui, Solo resmi memperoleh komitmen dari perusahaan teknologi AI Nvidia untuk berinvestasi senilai USD 200 juta atau 3 triliun rupiah untuk pembangunan Indonesia AI Nasional di Solo Technopark. Pemerintah juga menyatakan ada 3 lokasi yang dilirik CEO Apple pasca kunjungannya ke Indonesia untuk berinvestasi membangun pabrik baru. Menko Marves Luhut menyebut 3 lokasi tersebut yaitu IKN, Bali, dan Solo. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Lagi dengerin podcast What's Trending.